Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para konco pendidikan. Ketemu lagi bersama saya Wening Wulandari bersama juga Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta. Seperti biasa di konten-konten sebelumnya kita juga selalu ngobrolin masalah pendidikan. Nah, kali ini kita akan melanjutkan dari konten sebelumnya yang kita sudah ngobrol, nanti bisa dilihat gitu ya di insert. Kita ngobrol apa aja kemarin, yaitu tentang permasalahan yang terjadi anak-anak, remaja di kota Yogyakarta gitu kan ya, bersama Mbak Indri. Nah, Mbak Indri seorang pekerja sosial masyarakat yang sudah punya pengalaman yang di tataran lapangan itu melihat sendiri bagaimana persoalan-persoalan itu terjadi. Nah, kemarin kita udah ngomongin penyebabnya gitu ya, terus sudut pandang anak, sudut pandang orang tua. Nah, sekarang kita pengen ngobrolin solusinya nih Mbak, gitu kan ya. Nah, apa aja Mbak kira-kira yang pernah atau bisa dilakukan gitu ya untuk ya paling nggak bisa menjadi solusi lah gitu ya dari persoalan-persoalan yang kemarin kita obrolin tuh. Apa Mbak yang kira-kira pernah dilakukan gitu? Ya, sebelumnya terima kasih. Salam jumpa kembali Bunda. Kalau solusi atau hal apa yang bisa dilakukan, menurut pengalaman saya juga ini banyak Bunda. Jadi memang harus melibatkan banyak orang. Selain anak sendiri, orang tua juga harus lingkungan, masyarakat setempat, bahkan sampai ke istilahnya pemerintah. Dinas-dinas terkait. Kalau dalam hal ini anak dan remaja kan biasanya kita kerjasama dengan yang di Dinas Perlindungan Anak. Jadi kalau anak dan remaja di Dinas Perlindungan Anak. Iya, kemudian untuk yang tumbuh kembangnya kita juga kerjasama dengan Dinas Kesehatan. Posyandu ini ada Posyandu Balita, Posbindu yang remaja, kemudian yang lansia juga ada gitu. Terus selain itu juga ada wadah-wadah khusus yang istilahnya itu membidangi atau memberikan kita itu sarana untuk kita bisa berbagi. Contohnya kebetulan saya juga sebagai kader kesehatan reproduksi di kelurahan, benar, itu terkait dengan pemahaman kepada anak-anak usia remaja, khususnya remaja putri, bagaimana memberikan pengertian tentang kesehatan reproduksinya itu sendiri. Karena kesehatan reproduksi kalau diketahui sejak dini di usia remaja ini juga akan positif ke depannya. Jadi anak biasanya kan, apalagi yang usia remaja Bun, itu biasanya kan sungkan, malu untuk bertanya di masa puber, masih dianggap tabu. Tabu. Jadi biasanya malu sharing kepada orang tua, tapi dia lebih cenderung ke temannya, padahal belum tentu sharing ke temannya itu juga memberikan informasi yang begitu. Terus di temannya juga nggak punya solusi, nggak punya jawaban, akhirnya kan mencari di sosial media. Padahal di bawah Google itu tahu sendiri kan efek negatifnya juga banyak kalau tidak ada yang mengendalikan gitu biasanya. Kalau nggak salah juga ini ya Mbak ya. Saya mau nanggapin itu tadi ya. Berarti kan kalau kayak tadi, berarti kita nggak hanya mikir, kalau udah terjadi gimana, tapi gimana caranya kita preventif gitu ya, pencegahan. Jadi anak-anak perempuan ini harus kita edukasi gitu kan, supaya mereka tahu bagaimana mereka bijak untuk merawat gitu kan ya, reproduksinya bagaimana. Nanti kan itu kaitannya juga bagaimana mereka berinteraksi gitu ya. Nah, kalau nggak salah juga Dewan Pendidikan sepertinya, bukan sepertinya ya Mbak, juga pernah juga kan Mbak di Kelurahan Benar itu bikin apa tuh Mbak dulu? Sosialisasi tentang parenting. Jadi kalau nggak salah bikin, jadi Bener itu, Kelurahan Bener. Kelurahan Bener itu pernah jadi kampung percontohan kampung parenting. Nah, gitu ya. Jadi Kampung Bener itu dijadikan percontohan kampung parenting, di mana dulu ini ya kader-kader gitu kan, dikader, disosialisasi, kemudian dengan harapan si para kader itu bisa menyebarkan gitu ya Mbak. Nah, itu gimana Mbak kemarin itu pas aplikasinya di lapangan? Bunda, itu juga sangat baik, saya apresiasi juga ada kesempatan bisa hadir di Kelurahan Bener kegiatan kampung parenting yang kemarin juga dari Bunda sendiri ya, yang memberikan fasilitas baik materi dan harus bagaimana. Dan kebetulan di parenting ini kami yang hadir itu perwakilan dari beberapa kader, ada yang di Posyandu, ada yang Kampung Ramah Anak, ada yang istilahnya itu dia memang pekerja di konsen di pendidikan, kemudian juga dari
PKK itu banyak. Jadi harapannya dari adanya istilahnya itu pengkaderan di kampung percontohan parenting ini, harapannya kan bisa mewakili dari masyarakat di wilayah Kelurahan Bener untuk seandainya terjadi kasus kita sudah tahu atau minimal nggak panik apabila terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kekerasan, pernikahan dini dan lain-lain. Gitu. Jadi kalau yang konten sebelumnya kita menggarisbawahi orang tuh harus mau terbuka gitu kan. Nah, karena sekarang saya garis bawahi paling enggak kita enggak panik. Nah, jadi kalau kita sudah teredukasi gitu kan, harapannya gitu ya. Kalau teman-teman ini para kader di Bener itu sudah teredukasi, kalau ada apa-apa mereka enggak panik. Jadi kalau ada orang tua yang misalnya nih ada kekerasan yang terjadi pada anak, mungkin mereka enggak nyadar bahwa itu kekerasan gitu ya, Mbak ya. Bisa jadi kayak gitu kan ya. Nah, bahkan enggak tahu sama sekali. Enggak tahu, bahkan tahunya setelah kejadian. Jadi bisa kayak gitu ya, bisa. Jadi saking nggak taunya, jadi mereka ada, ya itu cara mendidik anak gitu ya. Ternyata. Ada yang ya ini jadi kehamilan di luar nikah dalam usia yang dini, tahu ibunya itu hanya menstruasi biasa, tapi tahu-tahu di rumah sakit ternyata lahirlah seorang. Ya Allah. Jadi penting banget namanya edukasi ya, Mbak ya. Penting, Sosialisasi, edukasi. Jadi kalau misalnya ada promosi yang gencar, promosi bisa lewat pamflet, bisa lewat TKK, Dasawisma. Kita harus berbagi istilahnya itu, jangan sungkan-sungkan. Seandainya kita bertemu di setiap pertemuan 5 menit sampai maksimal 10 menit kita share apapun yang bisa kita istilahnya kita bagi, misalnya di wilayah terjadi kasus seperti tadi itu, ya kita langsung kalau saya ayo ibu dijaga anaknya, jangan sungkan untuk bertanya tadi main dengan siapa, berteman dengan siapa, tadi ngapain, itu jangan istilahnya itu jangan jangan takut untuk bertanya pada anak. Artinya gini ya Mbak ya, kan ini sering terjadi juga nih, bully. Oh iya. Nah, jadi misalnya nih, stigma. Anaknya kenapa? Kemudian masyarakat ada mungkin yang membuli, dia gini-gini, digosipin dia apa. Mungkin itu juga bisa menjadi penghambat dia kepengen sharing, kepengen terbuka ya. Iya. Jadi mungkin seharusnya seperti apa nih Mbak, masyarakat kalau mungkin warganya atau tetangganya terjadi seperti itu, apa yang kira-kira masyarakat harus lakukan gitu? Iya, itu ada juga terjadi. Tapi biasanya sesuai pengalaman kami pendekatan dari hati ke hati dulu, Mam, kayak gitu kan. Kami datangi ke rumah, dari anaknya punya masalah apa, kemudian istilahnya dari anak ke orang tua tetap kalau masyarakat yang lain. Jadi kan kita gitu, tapi kan kadang-kadang masyarakat yang lain kan iya kan misalnya membuli, memberikan juga di masyarakat itu dilema. Harus gimana menurut Mbak Indri sebagai PSM gitu kan? Mungkin himbauan buat teman-teman di sini semua biar tahu kalau kita yang mengalami itu kan kita pasti sedih ya. Nah, kita mungkin nggak mengalami, tapi tetangga kita mengalami. Nah, kita ini yang nggak mengalami itu kita harus gimana sih? Sebaiknya apa? Memberi empati atau gimana gitu? Empati jelas, empati jelas. Intinya gini, kalau ada hal seperti itu, ini contoh aja ya, misalnya kami sebagai istilahnya itu ya kader kayak gitu, misalnya anak balita aja pun, balita aja kena bully gitu ya. Orang tuanya stres, sebenarnya orang tuanya itu nggak terima gitu. Kita langsung pendekatan sowan ke rumahnya, sowan ke rumahnya. Intinya kita kuatkan, intinya kita berikan istilahnya itu dibombong kayak gitu. Jangan takut, kita istilahnya kita sama-sama sharing, gitu kita terbuka aja. Nanti kita akan bareng-bareng, kan kita punya wadah juga di PKK. PKK itu kan ada Pokja 1, 2, 3 dan 4. Nah, kalau masalah seperti ini biasanya kita larinya ke Pokja 1. Lah di Pokja 1 ini kita punya banyak program. Salah satunya nanti ada wadah namanya Bina Keluarga. Kemudian istilahnya itu di Bina Keluarga itu kita bisa nanti orang tua itu misalnya takut atau misalnya sungkan ataupun nggak enak mau ngomong di depan misalnya dengan saya, nanti bisa langsung ke yang bersangkutan, ke yang tim Bina Keluarganya ini. Jadi kita tetap terbuka mengarahkan, ayo jangan malu untuk istilahnya berbagi rasa gitu. Berarti selain para aktivis yang membantu korban atau orang tua korban, tapi masyarakat ini juga dibutuhkan dukungannya ya begitu ya. Dukungan. Paling enggak seandainya enggak membantu langsung, paling enggak tidak melakukan stigma, tidak melakukan bullying gitu ya, karena kita nggak pernah tahu kejadian atau masalah itu akan menimpa kita atau enggak. Jadi paling nggak seandainya kita nggak membantu langsung, ini mungkin bisa menjadi dukungan yang berarti buat para korban dan orang tua korban ketika lingkungannya juga tidak ikut
misalnya nih gosipin, membuli atau dan lain sebagainya gitu ya Mbak. Iya. Mungkin masyarakat itu yang bisa dilakukan masyarakat, dan ini mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran kita semua gitu ya Mbak ya, bahwa masalah-masalah yang terjadi ini adalah real, dan mudah-mudahan juga kita juga bisa tadi terbuka untuk mau membicarakan, sehingga kita akan mendapat solusi dari persoalan-persoalan yang ada. Dan jangan takut, karena sebenarnya perangkatnya itu udah ada. Perangkatnya sudah ada, aktivisnya pun sudah. Saya itu juga luar biasa banget ya, saya kenal sama Mbak Indri itu, wah luar biasa banget. Kaki buat kepala, kepala buat kaki gitu kan ya. Insya Allah mudah-mudahan jadi catatan amal ibadah tersendiri ya Mbak ya. Nah, buat para konco pendidikan sekalian, kita akhiri obrolan kita hari ini, dan mudah-mudahan kita akan ketemu lagi di konten-konten berikutnya yang gak kalah menariknya. Dan terima kasih sudah nonton kami. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Indri. Sama-sama Bunda.